Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa wasilu bidznillahi ta'ala darsana fi ilmi tajwid. Wa kunna qad taqallamna an sifat sifati madha? Ar-rakhawa والشدة والبينية أو الشدة رخاوة والبينية. والآن سنتحدث عن صفة الاستعلاء والاستفال. Oke, kalau sebelumnya kita udah ngebahas masalah sifat syiddah. Syiddah itu apa artinya? Keras, kuat, secara bahasa. Tapi secara istilah kalau kita berbicara tentang sifat syiddah dan rokhawah dan bainiyah atau tawassut, berarti kita berbicara tentang apanya, dari bagian apa dari huruf. Apa? Bukan. Bukan. Kalau kita berbicara tentang jahar dan hams, yang kita bicarakan adalah mengalir atau tidaknya nafas, atau terhembus atau tidaknya nafas. Sehingga saat tidak terhembus atau ditahan aliran nafas, tidak akan terdengar suaranya, karena kita tidak mengalirkan atau tidak menghembuskan nafas saat melafalkan huruf. Meskipun kita mengeluarkan udara, tapi yang kita maksud adalah tekanan yang berlebih terhadap udara. Kalau hamas berarti menyebabkan saat suara dibarengi oleh suara nafas, suara huruf dibarengi oleh suara nafas, maka suaranya akan terdengar samar, suara hurufnya. Lawannya jahar, karena nafasnya kita tahan, aliran nafasnya kita tahan, otomatis karena aliran nafasnya kita tahan, maka suara nafas pun tidak akan terdengar saat kita melafalkan huruf jahar, sehingga menyebabkan suara hurufnya menjadi sangat jelas. Itulah kenapa dinamakan jahar jelas. Tapi kalau syiddah, rokhawah, bainiyah, itu apa yang dibicarakan? Apa? Suara apa? Suara apa? Kalau di jahar dan hamas suara nafas tertahan atau tidak. Tapi kalau di syiddah, rokhawah dan bainiyah adalah suara hurufnya tertahan atau tidak. Kayak begitu ya. Kalau di syiddah suaranya tertahan. Artinya tidak boleh ada suara yang mengalir sebelum kita lepaskan makhrajnya. Kemudian rokhawah, suaranya dialirkan. Saat kita lafalkan, suaranya alirkan dulu pada makhrajnya, baru kita lepas makhrajnya. Oke, misalkan sin kita tempelkan dulu, alirkan suaranya sa. Jadi kalau diperlambat gerakannya sa, gitu ya. Tapi kalau pelafalan secara normal ya sa. Sebelum kalian mendengar fathah, ada suara huruf sin nggak yang terdengar? Ada, itu maksudnya dari itulah yang dimaksud dengan rokhawah. Kemudian bainiyah mengalirnya sedikit atau tidak sebanyak aliran suara pada rokhawah, dan juga tidak tertahan. Nah, yang akan kita bahas hari ini tentang isti'la dan istifal. Kalau kita berbicara tentang isti'la dan istifal, maka yang akan dibicarakan oleh kedua sifat ini adalah arah suara huruf. Apa? Arah suara huruf. Baik. Mulut kita dan rongga tenggorokan kita, atau rongga mulut dan rongga tenggorokan disebut dengan jauh, itu layaknya pipa, ruang kosong. Kalau pipa dengannya kita mengalirkan air, saat kita ingin mengalirkan air kita menggunakan pipa misalkan. Kalau pipanya lurus, otomatis air akan mengalir bagaimana? Lurus juga.
Kalau pipanya bengkok, gimana aliran air? Bengkok. Nah, saat kita mendapati pipa ini bentuknya letter L, kayak tenggorokan, jadi rongga mulut ke bawah, rongga tenggorokan. Tekanannya kan berasal dari bawah, suara kita. Jika kita tekan dari bawah, maka seharusnya suara ini keluar mengikuti aliran suaranya. Tidak apa? Tidak naik turun pas kita tekan kayak air, langsung keluar. Tekan, langsung keluar. Jadi tidak terarah ke atas, ke bawah, atau ke kiri dan ke kanan. Namun saat kita ingin melafalkan isti'la yang tadinya ruang itu misalkan seperti ini ya. Ini atas, ini bawah. Ini suara berasal dari sini. Ini mulut kita atas, bawah. Ini ruang suara, tempat mengalirnya suara. Suara tekan dari sini. Normalnya langsung keluar. Tapi yang kita inginkan dari isti'la adalah saat suara sudah menuju ke arah keluar, kita arahkan ke langit-langit. Nah, bedanya dia dengan air, suara ini tidak berbentuk, tidak ada bentuknya. Ada yang bisa melihat suara? Warnanya apa? Ada yang bisa nyentuh suara? Bentuknya gimana? Teksturnya kasar, halus, lembut? Nggak ada teksturnya, nggak bisa. Kita pegang, teksturnya kasar. Lembut, nggak bisa. Nah, kalau air ada teksturnya. Jadi ketika ada air padat di sini, dia nggak bisa diarahkan kecuali dengan sesuatu di sini. Misalkan ada pompa lagi misalkan di sini yang harusnya dia keluar begini, ditekan dari sini naik ke atas kayak begini. Nah, suara pun saat kita ingin tekan, dia saat dia ingin keluar, kita arahkan ke langit-langit. Gitu. Jadi tugas isti'la adalah mengarahkan suara ke langit-langit. Saat kalian ingin melakukan isti'la, ini langit-langit, ini lidah. Di langit-langit, ini lidah. Arahkan ke langit. Saat udah di sini, sampai mau keluar sini, arahkan ke sini. Gitu. Tentu untuk mengarahkan suara butuh apa? Bantuan. Gak mungkin kita mengarahkan suara ke langit-langit dengan hanya menggunakan pita suara. Pita suara itu hanya memberi tekanan agar suara keluar. Gitu. Oleh karena itu, apa kira-kira yang akan kita gunakan untuk mengarahkan suara ke langit-langit? Lidah. Bagian mana dari lidah? Pangkalnya. Karena kalau ini lidah misalkan, ini pangkal, ini bagian tengah, ini ujung. Kalau kita angkat sini, bagian tengah, suara hanya akan begini. Dia hanya mengikuti gelombang lidah, bentuk lidah. Tapi untuk menghasilkan suara yang mengarah ke langit, yang harus kita angkat bukan depan, bukan tengah, tapi pangkal. Kita tekan dari sini, maka suara saat turun mengikuti alur pangkal lidah, ditekan oleh lidah naik ke atas. Nah, saat suara sudah dipantulkan ke atas, apa yang akan terjadi kira-kira? Kalau kita membantulkan benda ke atas, mantul ke bawah. Dan seperti itu, ke atas, mantul ke bawah, ke atas lagi. Oke. Agar pengarahan suara ke langit-langit dapat dilakukan dengan mudah, maka kita harus meminimalisir suplai suara yang keluar ke mulut. Kira-kira lebih mudah mana? Mengarahkan sesuatu yang banyak atau mengarahkan sesuatu yang sedikit? Sedikit. Oleh karena itu kita harus meminimalisir keluarnya suara. Selain tadi sudah mengangkat pangkal lidah, untuk meminimalisir suara agar mudah terarahkan ke langit, persempit jalurnya. Di bagian mana? Tenggorokan. Caranya gimana untuk mempersempit tenggorokan kita? Dicekek. Kalau ditutup pita suara gak akan keluar suara. Memperkecil. Menekan. Katup epiglotis. Jadi sumbernya jangan diapa-apain pita suaranya. Tapi pas pita suara ini sudah bergetar dan menghasilkan suara,
ini ada rongga tenggorokan kita misalkan, ini segini jalurnya, jalur suara sebesar ini. Banyak. Nah, kita persempit ketika akan sampai ke rongga mulut, sempit di pertengahan tenggorokan kita. Jadi suara itu akan tersaring dan hanya mengikuti ruang yang tersisa dari jarak antara katup dan dinding tenggorokan belakang. Nah, saat suara sudah dipersempit di sini, sudah diminimalisir, otomatis yang akan keluar ke dalam rongga mulut juga sedikit, dan ini mudah diarahkannya. Kayak gitu. Dari kedua amaliyah tadi, dua aktivitas yang ada di pertengahan tenggorokan, mempersempit bagian tengah dengan menekan katup dan mengangkat pangkal tenggorokan, menghasilkan suara yang tebal. Bahasa kitanya apa? Biasa disebutnya apa? Kalau tebal apa? Tafkhim. Oleh karena itu, saat ingin mentafkhimkan suara huruf, jangan berusaha untuk mempertebalnya atau mentafkhimkan suaranya dengan cara selain dua cara tadi, karena itu tidak akan berhasil. Tafkhim itu ada karena apa tadi? Katupnya yang sudah menyempit dan pangkal lidah yang terkena naik. Masalahnya beberapa orang memahami, ya udah, kan tafkhim itu suaranya kayak O, ya enggak? Maka cukup dengan membentuk mulut seperti huruf O saat menghafalkan huruf yang ditafkhimkan, misalkan huruf Ho, ya udah Ho, Khalidin. Jadi seolah-olah kalau bibir udah monyong, suara jadi tebal. Tebal apa tidaknya suara huruf itu apa? Dari mana kita bisa mengetahui ini tebal atau tidak? Oleh karena itu kita butuh mengetahui pengertian suara huruf tebal itu apa sih? Kayak gitu. Sebelum bahas ke situ, kita sebutkan dulu apa pengertian isti'la dan pengertian istifal dan hurufnya apa aja. Yang pertama, isti'la secara bahasa artinya apa? Meminta untuk ditinggikan, diangkat gitu ya. Jadi sesuatu yang di bawah dianya sendiri yang minta atau orang lain yang nyuruh kita ngangkat kayak gitu. Tapi normalnya dalam penggunaan bahasa ya bendanya sendiri. Tapi kan benda itu nggak mungkin, makanya rata-rata istilah pelafaz istilah digunakan untuk bagi orang, bukan benda yang berakal gitu. Ista'la ala qaumi artinya apa? Seseorang yang merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling tinggi derajatnya, merasa paling bermartabat segala macam dari orang-orang yang lain yang berada dalam kelompoknya. Artinya sombong. Secara istilah adalah terarahnya suara ke langit-langit mulut saat dilafalkan. Terarahnya suara huruf ke langit-langit mulut saat dilafalkan. Hurufnya ada 7, yaitu khussadaqtin hil. Seperti ada di layar, khussadaqtin hil. Kho, so, kemudian bo, o, po, o, wo. Lawannya istifal. Istifal secara bahasa lawan dari isti'la. Kalau tadi diminta untuk ditinggikan, untuk diangkat. Kalau istifal dari istafala istafilu artinya minta untuk direndahkan. Yang tadi ada di atas diturunkan. Secara istilah lawan dari isti'la, persis. Kalau tadi isti'la terarahnya suara ke langit-langit, kalau istifal tidak terarahnya suara ke langit-langit. Berarti maknanya suara keluar secara normalnya itu seperti apa? Karena normalnya suara mengikuti
rongga, ya berarti dia tidak mengarah kemanapun, hanya mengikuti rongga dan terarah keluar ke mulut kita. Hurufnya selain huruf isti'la. Kalau huruf isti'la 7, berarti sisanya berapa huruf untuk huruf istifal? Sisanya 12. Yang benar. Hah? 2, 20. Huruf hijaiyah ada berapa total? 29 kurang 7. 22. Berarti sisanya 22 huruf bersifat istifal. Oke, coba lihat gambar berikut. Ya, gambar di sebelah kanan Ustadz berarti sama ya, sebelah kanan kalian. Hah? Ini kanan, ya kan? Ini kanan apa kiri? Ini kanan apa kiri? Kanan kiri, ini kanan kiri, gitu ya. Sorry kalau menghadapnya depan begini, ini baru kiri ini. Nah, jadi sesuai apa yang dilihat, yang sebelah kanan huruf qaf. Lihat bagaimana tanda panah ini artinya alur suara. Saat dilafalkan, tekan suaranya agar terarah ke langit-langit mulut. Caranya gimana? Coba selain anak panah ini yang di sini bentuk lidah yang berbeda, apalagi yang ada perbedaan? Perbedaan apa lagi yang bisa kalian lihat? Mana? Ya, coba lihat ini. Ya, ini menyempit. Ini alur suaranya nih. Ini pita suara. Kita tekan dari sini suara yang kita hasilkan. Saat ingin mengarah ke atas, set, normalnya seperti ini. Tapi kita minimalisir pengeluaran suaranya. Jadi set dipersempit. Akhirnya suara yang keluar mengikuti ruang yang tersisa sedikit. Nah, saat suara sudah diminimalisir akan mudah mengarahkannya ke langit. Tapi kalau sebanyak ini, kemudian kita berusaha mengarahkan suara yang ke langit-langit, tetap akan sulit dan akan ada yang terlewat suara dan bisa langsung keluar dari mulut, tidak terarahkan ke langit-langit.